Baik adik-adik, pada video ini saya akan memaparkan mengenai rencana perkuliahan terkait dengan jadwal ya untuk mata kuliah Optika Modern kelas A yang saya ampu. Nah, sesuai dengan jadwal yang diberikan bahwa untuk mata kuliah Optika Modern ini jadwalnya itu di hari Kamis dan hari Jumat. Untuk hari Kamis itu jadwalnya di jam ke-6 atau 11.20 sampai 12.10. Sedangkan hari Jumat itu adalah jam ke-12, berarti jam 7 sampai jam 8.40. Nah, setelah diplot sesuai dengan kalender akademik, ketika perkuliahan dimulai mulai tanggal 18 Agustus 2020, berakhir di bulan Desember 2020, maka setelah diplot kita bisa memulai kuliah baru pada tanggal 27 Agustus 2020. Mengingat pada hari Kamis tanggal 20 dan 21 hari Jumatnya itu libur nasional. Nah, sehingga kalau kita ambil dari tanggal 27 Agustus ini, kemudian kita plot sampai tanggal Desember ya, tanggal 18 Desember atau 17 Desember, maka kita mendapatkan 26 pertemuan. Jadi satu untuk UTS, satu untuk UAS, berarti sisanya adalah 24 pertemuan untuk kita belajar. Dan kalau dibagi dua untuk UTS dan UAS, maka masing-masing itu kebagian 13 kali dan 13 kali pertemuan. Nah, adik-adik, jadi kalau kita plot, maka di tanggal-tanggal inilah perkuliahan kita akan berlangsung dengan metode yang sudah disebutkan pada tabel ini. Jadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus ini, pukul ini 11.20 sampai 12.10 WITA, kita akan bertemu secara virtual menggunakan video conference. Dalam hal ini saya akan gunakan Zoom meeting. Diharapkan semua peserta, adik-adik mahasiswa bisa gabung di virtual meeting ini. Mohon disiapkan dari sekarang waktu dan juga pendukung-pendukung terkait dengan virtual meeting ini. Tidak akan lama karena kita hanya akan membahas pendahuluan dan sistem perkuliahan. Sebenarnya di video-video ini sudah diberikan, tetapi nanti kita akan diskusikan, kali aja ada usulan ataupun ada saran dari adik-adik untuk kita sepakati. Nah, besoknya baru kita akan mulai perkuliahan masuk ke materi Optika Modern. Ya. Nah, namun memang tidak semua pertemuan, jadi semua pertemuan yang banyak ini tidak semua kita akan lakukan dengan menggunakan virtual meeting. Jadi ada pertemuan-pertemuan tertentu saja yang akan digunakan virtual meeting. Nah, sisanya adik-adik bisa menggunakan platform Moodle daring Unram-nya. Jadi di sana sudah dibuat, mungkin kalau saya perlihatkan gitu ya. Jadi sudah dibuat seteratur mungkin. Jadi ada misalnya pertemuan 1 ada daftar hadir, ada materi, ada video penjelasan, dan ada tugas. Begitu pula di pertemuan 2 ada daftar hadir, ada materi, ada video penjelasan, dan ada tugas. Nah, artinya bahwa di pertemuan-pertemuan yang tidak ada virtual meetingnya, adik-adik bisa melakukan semua itu. Misalnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus, maka jam ini adik-adik sudah membuka daring Unram-nya, kemudian melakukan absensi, membaca materinya atau menonton video penjelasan materinya, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan target waktu yang diberikan. Begitu pula dengan pertemuan 3. Nah, kemudian di pertemuan 4 sebenarnya adik-adik melakukan hal yang sama. Absen, baca materi atau tonton videonya, dan mengerjakan tugas yang diberikan.
Tetapi sebagai tambahan, maka di pertemuan 4 ini akan diadakan pula meeting via Zoom untuk mendiskusikan materi-materi dari 2 pertemuan plus pertemuan pada hari itu. Ya, ini dilakukan untuk menghemat biaya kuota tentu saja, karena kalau tiap pertemuan kita menggunakan Zoom itu tentu akan pemborosan, sehingga adik-adik diharapkan belajar secara mandiri sesuai dengan bahan-bahan yang telah diberikan secara teratur ya, dan itu sudah termasuk merupakan aktivitas kuliah karena bahannya sudah ada, video penjelasannya sudah diberikan, berarti kan itu sudah seperti situasinya belajar di kelas, apalagi ada videonya begitu. Dan juga diberikan tugas sebagai trigger agar adik-adik mau berlatih secara mandiri. Nah, begitu seterusnya untuk pertemuan 5, 6, 7, kemudian pertemuan 8, 18 September ini, jadi hampir setengah bulan kemudian ya, 2 minggu kemudian baru kita virtual Zoom meeting lagi ya. Nah, total sebenarnya hanya ada dari 26 pertemuan tuh hanya ada 7 kali Zoom meeting di tanggal-tanggal dan jam yang sudah ditetapkan pada jadwal ini. Jadwal ini bisa dilihat pula di materi di daring Unram bagian jadwal, atau di materi pertemuan pertama ada PDF-nya juga. Silakan nanti dilihat tanggal berapa dan jam berapa kita akan Zoom meeting, sehingga di sana tolong dipersiapkan waktu dan fasilitas yang diperlukan sehingga semua bisa hadir. Nah, nanti kira-kira tanggal 15 Oktober, nah saya perkirakan tanggal 15 ya, walaupun jadwalnya belum ada, tapi nanti bisa kita sepakati di jam 8 atau sampai jam 11 kita akan adakan UTS ya kan. Materinya yang semua ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan 12. Oke. Nah, kemudian setelah UTS kita mulai lagi sistemnya seperti semula. Jadi di hari tanggal 22 Oktober kita mulai lagi seperti itu ya. Jadi kembali lagi kita memanfaatkan daring Unramnya. Di sana akan ada materi, video, dan juga tugas. Nah, ini juga sudah sangat lengkap saya berikan. Misalnya tanggal hari Kamis 22 Oktober materi apa yang dipelajari itu sudah lengkap. Jadi nanti silakan dicek dan persiapkan diri adik-adik untuk mempelajari semua ini gitu ya, sesuai dengan tanggalnya. Sebenarnya kalau nanti sudah ada bahannya semua gitu kan, adik-adik sebenarnya bisa saja misalnya fenomena konstanta misalnya ini konstanta dielektrik tidak harus dipelajari 3 September. Sebelumnya juga boleh, itu bebas kan, materinya sudah ada, tinggal buka, baca atau tonton. Bahkan tugas yang tanggal 3 September pun bisa adik-adik kerjakan mendahului, atau kalau rasanya sudah bisa gitu kan, kalau rasanya bisa. Tapi ingat bahwa ada batasan untuk mengirim tugas, maksudnya tidak bisa berkali-kali mengirim tugasnya, hanya bisa maksimal 2 kali merevisi, lebih dari itu tidak bisa. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kan, misalnya bahkan materi pertemuan ke-9 adik sudah bisa kerjakan tugasnya, silakan saja, materinya sudah ada, videonya sudah ada, silakan. Tetapi absennya itu tidak bisa diisi sekarang semuanya ke 26, tidak bisa. Absensi tanggal 24 September akan saya buka tanggal 24 September. Begitu ya. Jadi contohnya adalah misalnya absensi pertemuan 2 pun kalau dibuka maka itu tidak bisa diisi, karena nanti isinya adalah seperti ini. Saya tutup dulu, jadi absen akan dibuka pada waktunya saja, begitu ya. Nah, begitu seterusnya. Jadi
ingat tanggal-tanggal kita kapan virtual meeting via Zoom, sehingga bisa mempersiapkan diri, sehingga akhirnya perkiraan hari Kamis tanggal 17 Desember itu kita akan mengadakan UAS. Nah, masalah tanggalnya ini sesuai dengan jadwal yang diberikan ya, atau nanti kita sepakati. Intinya adalah di minggu ini pasti UASnya, begitu pula UTS-nya adalah di minggu ini. Dan tanggal-tanggalnya sudah lengkap di sini, sehingga silakan nanti dicek, dan diharapkan adik-adik mampu mengatur waktu secara mandiri untuk mempelajari kuliah optika modern ini. Oke adik-adik ya, saya rasa sedikit saja penjelasan saya ini sudah jelas. Nanti dibaca tabel ini ya, jadwal-jadwalnya secara rinci saya berikan agar lebih terstruktur perkuliahan kita, sehingga adik tahu oh besok tanggal ini kita akan belajar apa begitu. Materi-materinya juga biar jelas, tugas-tugasnya juga jelas. Berarti pada tanggal 5 November pasti akan ada tugas terkait dengan aplikasi transformasi Fourier untuk difraksi gitu ya. Jelas ya adik-adik? Baik, demikian dulu untuk video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada video-video yang lain.